Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberkati setiap kami dan masih senantiasa memberkati setiap kami anak muda yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan dikabinnya Tuhan, biarlah senantiasa pujian penyembahan yang kami naikkan dari
persiapkan hati kita. Kau satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan di dalam hidup kami. Kau yang ada bagi setiap kami, Tuhan.
segala pencapaian akan berakhir, segala status sosialmu akan berakhir dan berubah. Hanya satu yang tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah usang, kasih Tuhan. Karena itu jadikan Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup. Engkau boleh berjuang dalam hidup ini, engkau boleh menginginkan cita-cita apapun dalam hidup ini, tapi engkau tidak boleh melepaskan yang terutama, yaitu Yesus. Engkau tidak boleh melepaskan yang terutama. Jangan mengejar yang fana dan engkau mengorbankan sesuatu yang kekal yang tidak fana. Pagi-hari ini di awal tahun ini saya rindu engkau baharui hatimu, komitmenmu di hadapan Tuhan. Kejar yang tidak fana itu, kejar yang tidak akan pernah berakhir itu, kejar Yesus yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup. Semuanya akan berubah, semuanya akan lenyap. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu, bawa dirimu ke Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan, ambil sikap menyembah Tuhan pagi hari ini, ambil sikap menghormati Tuhan pagi hari ini. Saatnya kita bangkit bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bangkit bersungguh-sungguh di hadapan Terima kasih Roh Kudus. Mari bawa hati kami semakin lega dan mengasihi Tuhan. Kami percaya berkat itu sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Biarkan kami bukan mencari tangan yang memberi berkat, tapi kami mencari wajah yang memberi berkat itu. Kami tidak hanya mengejar tangan yang memberi hadiah, tapi kami mengejar pribadi yang memberi hadiah itu. Ya Allah, mari bawa hati anak-anak muda di tempat ini untuk mengasihi pribadi-Mu, mengasihi apapun yang belum mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau bawa kami masuk ke tahun ini. Kami percaya ada perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya anak-anak muda. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kita ada di tahun ini, kita masuk di tahun ini. Banyak orang yang gak bisa masuk ke tahun 2025. Itu sebabnya
Pujian berkata hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Ada orang yang mungkin tahun lalu masih bisa ikut Natal, tapi tahun ini nggak bisa lagi ikut Natal. Karena itu kalau kita tahu hidup ini kesempatan, pergunakan setiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan kesempatan itu untuk mengasihi, untuk berbuat baik. Tahun ini kita mendapat visi bahwa ini adalah tahun penuaian besar, Great Harvest, ya. Dan saya rindu, nanti saya akan briefing juga sama pengkhotbah youth. Kita akan briefing nanti, mungkin hari ini atau beberapa hari ke depan, bagaimana kita akan merenungkan firman Tuhan, kita duduk diam di kaki Tuhan, dan biarlah khotbah atau firman-firman yang kita bagikan itu mengarah kepada visi ini. Amin. Jadi nanti highlight khotbahnya. Jadi kalau saya rindu kita semua juga nanti para pengkhotbah boleh mempersiapkan slide-slide khotbah. Kalau kita setiap khotbah supaya kita belajar, dan di highlightnya itu buat Great Harvest supaya mengingatkan jemaat bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Dan firman yang kita bagikan, makanan yang kita bagikan kepada jemaat Tuhan mengarah kepada visi itu. Amin. Ya, kita siap untuk mengupgrade diri kita. Kita buka satu firman Tuhan. Saya akan singkat saja ya, karena saya rindu hari ini banyak kesaksian-kesaksian yang akan diperdengarkan di tempat ini yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 9. Kita buka bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama satu ayat saja. 2, 3, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa tuaian itu pasti. Katakan pasti. Tuaian itu sudah Tuhan sediakan. Di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan Dia yang menyediakan benih untuk ditabur. Dia juga yang menyediakan benih untuk dituai. Penuaian itu pasti. Yang belum pasti itu adalah sikap hati para penuainya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk tuaian itu? Dan hari ini firman Tuhan itu mengajarkan untuk kita boleh menuai apa yang sudah Tuhan siapkan adalah dengan memiliki karakter yang suka berbuat baik. Katakan suka berbuat baik. Apa itu perbuatan baik? Di ayat firman Tuhan diajarkan, apa yang kau ingin orang lain lakukan bagimu, perbuatlah itu terlebih dahulu. Itulah segala kebaikan. Jadi kita mau usah pusing-pusing, apa yang baik Kak? Apa yang baik Bi? Apa yang baik Ma? Kata anak saya mungkin. Apa yang kau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah seperti itu. Itulah yang baik. Saya mau tanya sama Sandi, apakah Sandi mungkin melakukan sesuatu yang gak baik atas diri Sandi? Nggak mungkin. Apakah Bang Putra melakukan hal yang jahat atas diri Bang Putra? Nggak mungkin. Jadi kalau kita bertanya apa yang baik, segala yang kita mau orang lakukan dalam hidup kita, perbuatlah seperti itu. Kalau kita suka dihormati, maka hormati orang lain. Kalau kita suka direspek, maka respek terhadap orang lain. Kalau kita suka didengar, maka belajarlah untuk mendengarkan orang lain. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu ini artinya tidak ada kata lelah. Kalau gagal, bangkit lagi. Aku gagal hari ini berbuat baik. Aku tadinya harusnya berbuat baik, tapi aku lebih mengikuti egoku. Aku gagal. Harusnya aku tadi tak melakukan itu seperti itu kepada temanku. Harusnya aku menghormati dia, tapi aku gagal. Dengar firman Tuhan katakan, tidak jemu-jemu. Kalau hari ini kau gagal, besok kau harus bangkit lagi dan berjuang lagi untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada para pemimpin rohani, berbuat baik kepada saudara-saudara seiman, kepada anggota keluarga. Itu semua perbuatan baik. Dan firman Tuhan katakan, apabila sudah datang waktunya, waktu itu Kairos itu kepunyaan Tuhan. Amin. Itu Kairos itu milik Tuhan. Jadi kita nggak usah sibuk. Kita berkata, kapan waktunya Tuhan? Aku udah umur segini kok aku belum tuai. Ingat, waktu manusia itu namanya kronos. Waktu manusia itu fana. Waktu manusia itu terbatas. Tapi waktu Tuhan itu tidak terbatas, dan itu yang terbaik. Itu yang disebut Kairos. Kairosnya Tuhan. Dan Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan itu dalam hidup kita. Karena kalau itu diberikan pada waktu yang tidak tepat, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Amin. Jadi bagian kita melakukan yang baik. Apa yang baik kerjakan. Dalam pelayanan, dalam ibadah, kerjakan. Amin. Saya nggak akan perpanjang
lebih bahas kupas secara detail lagi bagaimana kita akan masuk ke tahun penuaian ya. Para pengkhotbah di youth juga akan mengajar anak-anak youth bagaimana. Dan percayalah, ketika para pengkhotbah mempersiapkan firman yang mengarah kepada tuaian, ketika kita berdoa di dalam Tuhan, kita hidupi firman itu, maka itu juga akan membawa kita mengalami penuaian itu. Amin. Ya. Dan hari ini karena ini awal tahun, sudah 1 tahun ya perjalanan kita. Saya percaya banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kalian, anak-anakku yang dikasihi. Kesaksian itu nggak selamanya harus mujizat ya. Kalau kalian menang terhadap sesuatu pergumulan, maksudnya bukan mujizat besar-besar gitu ya. Misalkan kalian menang dalam hal mengampuni, misalkan kalian menang melakukan firman yang selama ini kalian nggak bisa lakukan, itu juga perlu disaksikan. Karena firman Tuhan katakan iblis dikalahkan dengan kesaksian kita. Kalau kita masih punya kelemahan daging, keterikatan, banyak misalnya ada 10 nih yang masih terikat, 1 kita udah menang, kita saksikan, maka yang ke-9 itu, ikatan-ikatan itu, Tuhan akan bantu, Tuhan akan hancurkan pekerjaan iblis, karena kita menyaksikan yang 1 kemenangan tadi, paham? Amin? Jadi iblis itu dikalahkan lewat kesaksian kita. Ya, oke. Kita akan masuk ruang kesaksian, kita akan satu pujian yang tadi aja, Yesus kau segalanya. Yang bersaksi maju ke depan ya, gak usah sorong-sorong di sini. Biarkan hari ini kasih Tuhan menjamah hatimu. Ketika kau bersaksi di hadapan umat Tuhan, kau sudah bukan berkata-kata kepada manusia saja, tapi kau sudah berkata-kata kepada para malaikat, kepada Tuhan di surga. Kau menyaksikan perbuatannya yang besar. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, sambutkanku, bebaskanku, sambutkan aku, ku percaya cinta-Mu. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Mungkin tahun ini adalah tahun yang kita harapkan semakin lebih baik daripada tahun lalu. Kalau sedikit kesaksian, mungkin apa ya? Kalau dibilang soal kebaikan Tuhan itu sungguh sangat baik. Dari kita bangun, kita nikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang Tuhan beri, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sedikit kesaksian di tahun 2024. Begitu banyak proses yang Tuhan berikan atas hidup saya. Dari segi pekerjaan, keluarga, hubungan, semua Tuhan buat berproses. Tapi saya yakin lewat proses yang Tuhan kasih, saya yakin Tuhan akan semakin mendewasakan iman saya di dalam Tuhan.
yang dulunya saya itu seorang yang saya dulu orang yang gak mudah untuk bersyukur. Saya dulu percayanya apa yang saya terima saat ini itu semua karena usahaku gitu. Bukan karena Tuhan. Tapi lewat semua proses hidup yang saya lalui, Tuhan tempa iman saya, dan saya percaya Tuhan kasih proses itu untuk mendewasakan iman saya saat ini. Kalau mungkin semua proses itu nggak saya lalui, saya mungkin nggak jadi seperti saat ini. Mungkin saya tetap jadi orang yang nggak mudah bersyukur. Dan saya dulu itu adalah salah satu pribadi yang sangat sulit mengampuni. Jadi ketika orang udah berbuat salah sama saya akan ingat salahnya itu sampai kapanpun. Saya nggak akan ampuni dia. Saya nggak akan mau bicara di luar sama orang yang membuat saya sakit hati. Terlebih lagi dulu mungkin teman-teman udah tahu ceritanya di sini terhadap bapak saya nggak mau. Saya dulu simpan segala sakit hati di dalam hati saya, baik siapapun itu, mau teman, mau saudara, mau keluarga saya. Pokoknya saya itu seorang yang sangat sulit mengampuni orang. Kesalahannya itu satu titik pun akan saya ingat sampai beberapa lama dalam hidup saya. Tapi saya semakin ke belakangan ini berpikir gini, dan saya selalu ingat nasihat yang dikasih sama mama saya. Ketika kau sakit hati, walaupun bukan darimu salahnya, dia yang salah. Kalian menjadi bertengkar, nggak mau berbicara, gitu kan, nggak mau mengampuni. Tapi cobalah untuk dari dirimu duluan yang mencakapi, berbicara kepada dia, gitu. Nah kalau misalnya dia nggak merespon, itu sudah menjadi urusannya dengan Tuhan. Yang penting kau sudah lakukan bagian. Seperti itu. Jadi pesan itu selalu saya ingat sampai detik ini. Jadi kalau sekarang ada seperti itu, ya udah saya sudah belajar untuk di dalam hati mengampuni gitu. Dan rasanya memang lebih nikmat teman-teman. Ketika teman-teman belajar mengampuni baik siapapun itu, ketika teman-teman bilang aku mengampunimu, apalagi sampai mendoakan gitu ya. Rasanya memang nikmat gitu dibandingkan dulu saya seorang yang sulit mengampuni. Kayaknya hidup saya itu gak penuh dengan sukacita. Dan mungkin teman-teman boleh lihat di tempat ini gitu, setiap harinya kita ketemu, saya nggak pernah ibaratnya murung, walaupun mungkin murungnya itu memang dasar dari mukanya ya, bukan karena bawaan murungnya gitu. Saya selalu berusaha untuk memberikan sukacita gitu, dimanapun saya berada gitu, walaupun mungkin ada beberapa orang atau beberapa teman-teman yang mungkin ini lihat saya, tapi ya sudah gitu. Ini apa adanya saya, Tuhan ya, saya pikir. Dan sedikit cerita di tahun 2024. Mungkin waktu saya kemarin bawa firman Tuhan pertama kali kemarin di tahun lalu, saya bilang saya itu sudah berapa kali nyoba untuk CPNS. Dan 2024 saya coba lagi CPNS. Saya ambil di pemerintahan Kabupaten Karo. Dan dalam pikiran saya formasinya cuma satu, Tuhan. Mungkin yang aku masuk gitu kan. Dari semua masyarakat Indonesia ini pasti ingin mencoba yang namanya CPNS. Selagi umurnya bisa pasti akan coba gitu. Dan saya pikir formasinya cuma satu, nggak mungkin kan Tuhan gitu ya kan. Tapi udahlah, saya mau berdoa, saya bawa formasi itu, saya bawa dinas itu di dalam doa saya gitu. Dan puji Tuhan, waktu ujian SKD lulus gitu ya, lulus passing grade untuk ujian SKD-nya. Dan saya bersyukur gitu, saya bahagia gitu, karena setelah beberapa kali mencoba CPNS, itu perdana saya bisa lulus tes SKD-nya. Walaupun hanya satu proses yang saya lewati, tapi saya bangga sama diri saya gitu. Oh berarti Tuhan tolong gitu ya, berarti Tuhan udah bekerja gitu. Karena sebelum ujian, ketika masuk ke ruangan ujian, saya bilang dalam hati, Tuhan aku tahu Tuhan Yesus ada yang di sampingku nemenin aku. Kalau aku tinggal tahu jawab Tuhan yang kasih jawabannya apa gitu ya. Jadi singkat cerita SKD-nya lulus nih teman-teman. Nah karena formasinya cuma satu, jadi kalau mengikuti SKD itu dia harus dikali 3 formasi. Jadi rankingannya dari ranking 1 ke ranking 3 yang bisa ikut lulus ke SKB. Nah saya tetap bersyukur walaupun dengan nilai yang saya dapat, saya tahu kayaknya ini nggak mungkin
ya sudah lah, saya melihat hasil, ternyata ya puji Tuhan saya berada di ranking 11 teman-teman ya. Jadi kalau menurut rankingan saya nggak bisa lanjut ke tahap SKB, tapi saya bersyukur walaupun tahun kemarin nggak lulus, di tahun itu saya percaya dan selalu pegang seperti firman yang disampaikan tadi, Tuhan sudah siapkan di waktu yang tepat gitu ya. Tuhan udah tahu nih takaran kita masing-masing itu di umur berapa kau bisa menerima doamu. Jadi mungkin kita sebagai anak Tuhan sering selalu bertanya-tanya, Tuhan udah segini loh, umur udah mau expired, kapan ini, kapan gitu ya kan. Tapi saya selalu pegang firman-Nya Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku tetap bersyukur, Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih pekerjaan, tidak menganggur, bisa memberkati orang tua gitu kan. Walaupun tahun 2024 percobaannya yang kesekian kalinya belum lulus, Tuhan aku tahu di waktu yang tepat, nggak tahu di tahun yang keberapa Tuhan, mungkin tak di detik-detik umur terakhirku percobaan CPNS Tuhan kasih, aku nggak tahu. Tapi selagi masih ada kesempatan aku tetap coba bersama Tuhan. Dan mungkin wishlistnya tahun 2023 menutupi tahun 2023 itu, saya sampai detik ini seumur ini saya nggak pernah naik pesawat teman-teman ya. Jadi berbahagialah buat adik-adik yang di tempat ini, sekecil ini sudah bisa berangkat holiday bareng keluarga, naik pesawat, nginep di hotel, bersyukurlah akan kebaikan Tuhan. Kalau saya nggak pernah, seumur-umur baru tahun 2024 saya pernah naik pesawat. Jadi 2023 itu isinya Tuhan, aku pengen naik pesawat sekali aja Tuhan, biar kurasakan dulu naik pesawat itu kayak mana. Karena selama ini hanya mendengar cerita orang, nanti duduk-duduk kan di atas Kak, goyang-goyang gitu ya kan. Jadi wishlistnya ini di tahun 2023, dan puji Tuhannya Tuhan jawab di 2024, malah melebihi dari yang aku minta. Aku mintanya 1 kali, Tuhan kirim 3 kali bisa pergi naik pesawat lewat pekerjaan yang saya punya saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk tahun ini saya berharap teman-teman tetap dukung saya di dalam doa untuk segala sesuatu yang mungkin kita pasti punya pergumulan masing-masing teman-teman apapun itu, tapi tetaplah kita mari di tempat ini saling mendoakan dan saling menopang satu sama lain. Dan intinya harus tetap bersyukur di dalam hidup biar kita hidupnya lebih penuh sukacita dan menjadi berkat. Mungkin itu aja. Terus memberkati. Ayo siapa lagi mau berkasih? Hari ini khusus ibadahnya kita nggak apa-apa jam 9 lewat karena saya WL-nya. Kalau saya WL-nya saya udah latihan, saya udah mantap. Sok gitu ya. Ayo cepet. Jangan ditahan-tahan. Iya. Kasih mainnya nih. Udah setahun ya kita buat kayak gini gitu ya. Tahun lalu itu Agin pernah ingat gitu ya, Agin bilang waktu pas di Mimbar, Agin bilang tahun depan Agin bakalan dapat sertifikasi gitu kan. Memang di bulan 12 itu Agin dapat PPD dalam jabatan, artinya itulah menuju ke sertifikasi. Tapi Tuhan bilang bukan itu Tuhan. Kenapa? Waktu pas sama kayak Kak Rika kemarin itu Agin coba CPNS tuh. Nggak ada kepikiran sebenarnya mau PNS gitu ya, mau coba CPNS gitu ya. Cuma karena kata Kak Rika, kata si Desa, udahlah cobalah katanya orang ini kan. Jadi Agin kayak ya udahlah Tuhan coba. Karena formasi Agin itu susah, langka sekali. Karena bahasa Mandarin ya susah kali. Agin cari nggak ada. Yang ada TOEFL, pakai TOEFL lagi tuh, TOEFL Mandarin atau namanya HSK. Kalau nyoba HSK lagi Tuhan, kalau lulus. Kalau nggak lulus habis uang Agin 350.000 karena mahal kali itu HSK. Mau coba yang KW nggak ada gitu ya, kecuali TOEFL ya. Kalau TOEFL ada mungkin yang KW-KW-nya gitu kan. Kalau Mandarin nggak ada. Jadi Agin coba lagi cari formasinya, dapat BIN, Badan Intelijen Nasional itu. Agin coba, tahu nggak? Memang nggak ada di situ persyaratan apa. Yang kalahnya itu persyaratan apa? Umur. Dibilang terlalu tua katanya. Padahal Agin udah mempersiapkan, kalau Agin tanya lagi Eda gitu ya, kalau dia bilang tolong ada buatkan dulu di Kepling surat ini gitu kan. Lumayan di situ batas Anda sudah batas umur Anda sudah lewat katanya, lewatnya berapa bulan gitu kan. Jadi Agin kayak bilang Tuhan, ini harapan satu-satunya kok ini pula gagal. Jadi
di detik-detik terakhir lah itu orang ini udah semua udah hampir siap ya kan, hampir siap lah gitu untuk mengurus berkas. Dan Kak Agin masih informasi gitu kan, Agin cari lagi Tuhan, kalau memang ini jalanku, cobalah kasih petunjuk apa formasinya gitu. Dicari, dapat, yang nggak pakai TOEFL, cuman hanya apa namanya transkrip nilai, ijazah gitu lah, yang kayak hal biasa gitu. Agin coba, terus kendalanya tahu lagi kalian apa? Kendalanya itu materai lagi sampai Agin beli 4 kemarin karena pakai elektronik, materai 4 nggak bisa dibukukan. Aduh, gimana lagi nih Tuhan gitu kan? Memang berhasil dibeli tapi nggak berhasil dibukukan. Coba lagi besoknya di situs yang lain, ada kata Kak Rika, coba dulu deh yang di situs ini gitu kan, udah berhasil. Singkat cerita, paslah berhasil pengumuman berkas. Memang karena cuma sedikitnya yang nggak lulus pemberkasan gitu kan. Baru orang ini semua udah dapat jadwal ujian, tinggal Agin yang belum. Tadi datang setiasa, coba lah dulu katanya gitu, coba lihat lagi katanya. Udahlah tes, belum ada jadwal pengumuman gitu kan. Datang di situ kami lagi mau jalan gitu, jalan dari sekolah mau ke rumah guru gitu, mau ada tahun baru, ada mau ibadah gitulah. Jadi di perjalanan itu datanglah dulu kawan Agin gitu kan, coba lah tengok dulu deh katanya, mana tahu udah ada jadwalmu katanya kan. Pas Agin lihat, tahu nggak itu H-3 baru Agin lihat, tanggal 16 Agin lihat, rupanya tanggal ujiannya tanggal 19. Sedangkan tugas Agin tuh banyak sekali yang belum Agin selesaikan di tanggal 17, 18, 19, ada deadline lah gitu yang harus Agin lakukan. Belajar nggak? Belajar di tanggal 18-nya, sistem SKS, sistem kebut semalam, jangan tiru ya ini kan. Itu sistem SKS, jadi Agin dipelajarin semua tentang apa aja yang ada lewat di TikTok, Agin lihat, Agin belajar sampai pas di tempatnya. Pas di tempatnya kalian tahu banyak kali lagi masalah di situ. Tiba-tiba hujan derasnya luar biasa, hujan deras kayak badai. Baru sinyal itu mati, keluar lagi. Jadi kayak di tempat itu semua riuh gitu lah kan, kayak ya kenapa ini mati gitu lah kalau lah gitu kan. Ada 3 kali pemadaman, Agin cuma dapat sekali pemadaman di laptop Agin. Gak tahu Agin kenapa gitu kan. Terus waktu pas sebelum ujian juga Agin bilang gini sama Tuhan, tolonglah aku cuma 1 malam aku belajar, jangan coba permalukan aku Tuhan gitu kan. Jangan nanti nilai Kak Rika tinggi, nilai Tessa tinggi, nilainya cuma 50 gitu kan. Jadi Agin bilang gitu sama Tuhan sebelum ujian sebelumnya gitu kan. Rupanya pas pemadaman itu cuma sekali lah Agin kena gitu, laptop Agin mati gitu kan. Yang lainnya udah 3 kali gitu kan, cuma sekali kena. Udah gitu pas pengumuman Agin pas selesai itu Agin lihat nilai Agin itu 391. Menurut mereka itu tinggi, tapi menurut Agin itu masih belum, karena kemarin kawan Agin itu ada 400 lebih gitu lah, 400 lebih adiknya ikut gitu kan. Jadi kayak 391 bisa nggak ya, apalagi Mandarin, dan formasinya itu cuma 1 di Surabaya kemarin. Terus waktu pas pengumuman Agin lihat lulus SKD, coba di SKB juga begitu. Ujiannya itu cepat-cepat kali memang Mandarin ini, agak lain juga memang kan, terlalu cepat kali dibuatnya jadwal ujian. Pengumumannya tanggal 7, ujian tanggal 9, jadi kayak nggak ada kesempatan belajar gitu kan. Sampai kayak ya Tuhan, ini kenapa lagi nih, kenapa cepat-cepat kali nih gitu kan. Belajarlah, karena kemarin cuma 1 malam, ini belajar 2 malam nantinya kan. Adalah waktu 2 malam, karena disitu ada kerjaan. Terus waktu pas ujian itu juga Agin bilang gini sama Tuhan, saingan itu bukan anak Tuhan, please lah kasihlah ini posisi ini untuk aku gitu kan. Karena aku tahu Tuhan pasti baik sama aku gitu kan. Pas berdoa Agin bilang dalam nama Yesus. Dan tahu nggak kalian di ujian SKB itu, karena Agin Mandarin, semua bahasa Mandarin di sini saudara. Jadi penilaian kamu baca teks cerita, pokoknya kayak semua teks cerita, semua teks paragraf, sampai aduh Tuhan ini mau aku ini keluar dari sini, sampai buram-buram mata karena semua hancur, tulisan Cina gitu semua kan. Aduh, pas selesai habislah waktu di situ Agin lagi dalam Yesus. Ada beberapa soal yang Agin jawab asal-asal, bisa dibilang asal-asal karena nggak cukup lagi waktunya, pakai terjawab aja gitu kan. Pas Agin akhirin, tahu nggak berapa nilainya? 185 dari 500 poin yang harusnya Agin ambil.
lagi dapat gitu kan. Dan cuma terakhir sasaran 5 sampai pengawasnya aja nengok ini. Cuma segitu, gitu pula lagi kan. Oke, kok nggak tahu ini pelajaran Mandarin ini, kayak gitu kan, pengen gitu kan. Cuma udahlah gitu kan, keluar lagi udah lemas gitu kan. Terus datang lagi ke lawan Agim gitu kan. Dia bilang gini, coba cari dulu nama lawan itu, karena cuma 2 orang kami yang masuk gitu lah, 2 orang kami yang masuk. Coba cari dulu lawan di live score. Terus Agim lihat, rupanya dia itu jam 3 sore dia ujiannya gitu kan. Jadi Agim lihat atas jam 5 sore. Tahu nggak dia nilainya berapa? 300-an. Sampai kayak Tuhan, udah kalah lah ini udah gitu kan. Udah nggak ada lagi ini kesempatan gitu kan. Bapak nanya lagi, mama nanya lagi. Agim nggak bilang di situ. Agim nggak bilang kalau Agim udah tahu skornya kalau ini gitu kan. Sampai kayak pas malamnya itu Agim bilang, Tuhan udah sejauh ini loh, udah sejauh ini loh. Mama sama bapak tuh udah berharap gitu kan. Kok kayak gini? Mulai kecewa sama Tuhan. Terus sampai Agim bilang, aduh, kayaknya malu kali sampai kemarin lagi kita berdiri di sini ya doa ya. Sampai Agim bilang kan, udah didoain ya Tuhan, udah didoain, masa kayak gini? Masa nanti dibilang percuma udah didoain, jadi kayak gitu jadinya kan. Tapi teman-teman Agim udahlah apa itu katanya kan. Yang penting kan masih ada kerjaanmu, masih bagus kerjaanmu, banyak di situ pengangguran, nggak mesti dari PNS kau bisa kaya katanya gitu kan. Nanti kita coba lagi ya katanya gitu kan. Ya udah apa-apa lagi gitu kan. Terus supaya dapat pengumuman ada namanya optimalisasi katanya gitu. Jadi kalau misalnya dia enggak lulus di daerah itu, ada yang enggak mendaftar di daerah yang lain, itu bisa dicampakkan lagi gitu, ditaruhkan lagi di situ, diletakkan di situ gitu kan. Nah mereka bilang gini, Gin kayaknya kesempatanmu ada katanya gitu. So dia bilang dengan nilai 185 bisa jadi orang lain itu 200-an lagi bilang bisa jadi 400 juga kan, kita nggak ada yang tahu lagi kan. Kata mereka enggak loh, pasti ada katanya gitu kan. Terus lagi bilang lagi sama Tuhan benar ini ada terus kan. Terus bapak kirim lagi PNS, jadi kayak lagi terbebani sebenarnya gitu kan. Kayak bilang bapak coba lihat lagi kak link ini coba mana tadi secara pengumuman. Sampai Agim bilang aduh kayak mau bilang sama bapak ya gitu kan. Agim sebenarnya udah tahu ini nggak ada harapan gitu kan, cuma 2 orang cuma satu yang diambil gitu kan. Udah nilai sekawan itu 352 sedangkan 185, aduh kayak nggak bisa gitu kan. Cuma Agim kayak udahlah pura-pura lagi sama bapak, iya pak makasih ya gitu kan. Agim dicat itu terus pas lah pengumuman, mulailah pengumuman. Nah bapak dapat kabar dari kawannya kalau menantunya itu dapat. Jadi dia makin kayak oh Tuhan kawan bapak dapat gitu kan. Pas siangnya juga gitu, pas siang hari minggu siang seminggu lalu pas kita yang ulang tahun tuh bapak bilang juga kak si ini udah pengumuman loh kak katanya gitu kan. Kamu belum katanya kan. Aduh kayak mana mau bilang aja sama bapak ini ya, karena Agim kan udah ngerasa tuh udah gak betul ya kayak udah gak menang lagi kan, udah gak menang. Pas lah sorenya Agim buka lagi, coba buka lagi dalam nama Yesus Agim buka, belum ada juga. Terus Agim bilang sama Tuhan, kalaupun gak lulus buat aja lah Tuhan di situ, coba lagi gitu daripada kayak gini berharap gitu kan. Terus pas malamnya Agim coba lagi di Kemendikbudnya, karena Agim ambil formasi Kemendikbud lah penerjemah gitu. Kemendikbudnya kok loadingnya lama gitu kan. Berarti mungkin ada masuk informasi baru nih makanya lama di Kemendikbudnya. Agim coba buka SSC ASN. Terus Agim buka di situ dibikin gini, selamat Anda menang SKB. Terus Agim gini kan, Agim belum tahu gitu kan. Ini benar nggak? Agim screenshot, Agim kirim ke kawan Agim gitu kan. Ini apa artinya? Agim bilang gitu kan. Terus dia, kok menang gitu katanya gitu. Terus dia kan serius dong, iya itu menang SKB katanya kan, tinggal masa prasangka aja katanya gitu kan. Terus Agim mau ketok pintu ini saat pintu kamar mama sama bapak jam 11, orang itu pada tidur gitu kan. Agim diam. Pas lah paginya hari Senin, Agim bilang sama mama gini, ma anakmu PNS. Puji Tuhan anakmu PNS. Agim bilang gitu. Terus mama peluk Agim. Terus
jadi anak kos gitu ya. Dan udah puji Tuhan sekali. Waktu itu nggak pernah salah teman-teman. Jadi mungkin kalau saya Kak Rika, Desa mungkin masih gagal, coba lagi, it's okay. Coba lagi terus dan terus, dan berdoa, tetap mengandalkan Tuhan buat adik-adik, tetap semangat ya untuk meraih masa depan. Karena membanggakan kedua orang tua itu sangat luar biasa gitu, sukacitanya gitu ya. Dan saya juga mau teman-teman mendoakan ada beberapa lagi tes gitu ya, tes kesehatan. Kalau kesehatan Agim baik aja supaya Agim bisa tetap PNS dan bisa memberkati banyak orang, bisa jadi berkat nantinya di Bengkulu walaupun nanti kita akan berpisah. Tapi percayalah, Agim bakalan jadi berkat di sana. Teman-teman juga bakalan akan dapat juga yang terbaik yang namanya dari Tuhan.
sertai dan lindungi dimanapun dia berada, supaya dia tetap menjadi berkat, supaya dia tetap menjadi saksian Tuhan bagi kami yang ada di sini Tuhan. Tuhan, kami doa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Penyertaan Tuhan ada dalam bangsa kami aman dalam minoritas Tuhan.